Pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang paripurna DPR RI 20 Mei 2026 lalu pada intinya merupakan pemaparan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal negara sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Negara atau RAPBN 2027. Namun dalam pidatonya itu, Prabowo juga membeberkan kebocoran-kebocoran pendapatan negara dari kegiatan ekspor berbagai komoditas hingga menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut Prabowo sebagai outflow of national wealth, yakni kondisi di mana kekayaan yang dihasilkan negara seperti keuntungan ekspor atau sumber daya alam lebih banyak mengalir atau disimpan di luar negeri ketimbang yang berputar atau diinvestasikan di dalam negeri. Semua itu terjadi karena adanya praktek under-invoicing pada kegiatan ekspor berbagai komoditas yang telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Jika praktik penipuan di atas kertas itu tidak terjadi, ujar Prabowo, Indonesia tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi dan tidak akan pernah mengalami kesulitan dalam mengelola anggaran negara. Negara kita tidak pernah rugi. 1 tahun pun kita tidak pernah rugi. Ekspor kita selalu lebih daripada impor kita. Kalau ilmu dagang berarti yang kita jual adalah lebih banyak dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar. Ini angka-angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar. Saudara-saudara sekalian, ini sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan, melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Berdasarkan penelusuran Next Indonesia Center, praktik under-invoicing seperti yang disinggung Presiden Prabowo memang terjadi hampir di semua kegiatan ekspor. Next Indonesia bahkan menyebutkan bahwa kecurangan yang terjadi pada berbagai kegiatan ekspor bukan hanya under-invoicing, tetapi juga over-invoicing. Under-invoicing adalah pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai seharusnya, dan over-invoicing adalah pelaporan nilai ekspor yang lebih tinggi dari nilai ekspor seharusnya. Kedua praktik ini bertujuan untuk menghindari kewajiban dalam negeri, seperti pajak dan memudahkan pemindahan dana lintas negara. Untuk lebih jelasnya, under-invoicing dilakukan untuk menyembunyikan keuntungan, guna menghindari atau mengurangi pajak penghasilan. Sedangkan over-invoicing digunakan sebagai modus untuk melarikan uang ke luar negeri, serta melakukan markup atau pengelembungan biaya. Dan dampak utama dari kedua praktik ini adalah kebocoran penerimaan pajak yang berpotensi merugikan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. Praktik under-invoicing pada ekspor batubara misalnya, sekitar 59% terjadi dalam kegiatan ekspor ke India, negara yang menjadi pasar utama batubara Indonesia. Sedangkan praktik over-invoicing justru terkonsentrasi di Bangladesh, sekitar 66%, padahal Bangladesh bukan tujuan ekspor terbesar. Indonesia merupakan produsen dan eksportir batubara nomor 1 di dunia, dengan kontribusi sekitar 28% di pasar global dan 10% total ekspor Indonesia.
Nilai ekspor batubara sempat mencapai 46,8 miliar dolar pada tahun 2022 dan angka produksinya terus naik dari 461 juta ton pada 2015 menjadi 836 juta ton pada 2024. Tetapi selama kurun waktu tersebut terjadi praktik misinvoicing yang mencapai sekitar 20 miliar dolar. Hal ini juga terjadi pada ekspor minyak kelapa sawit atau CPO. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pernah mengungkapkan adanya praktik misinvoicing dalam ekspor minyak kelapa sawit, termasuk manipulasi negara tujuan ekspor melalui negara perantara seperti Singapura. Sementara Indonesia juga merupakan produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia. Dalam satu dasawarsa terakhir ini, ekspor CPO dari Indonesia berkontribusi sebesar 40,37% terhadap pasokan global. Namun, yang mengambil banyak keuntungan justru Singapura sebagai negara perantara. Singapura berperan strategis sebagai negara perantara dengan pangsa pasar sekitar 5,69% dari total ekspor CPO Indonesia. Berdasarkan penelusuran Next Indonesia, harga reekspor CPO Indonesia dari Singapura ke negara-negara lainnya ternyata lebih tinggi dari harga impor dari Indonesia. Sebagai contoh, harga impor Singapura untuk produk sawit olahan dari Indonesia berkisar 600 hingga 1.300 dolar Amerika per ton. Sedangkan harga reekspor Singapura ke negara-negara lainnya bisa mencapai 1.000 hingga 1.900 dolar untuk setiap tonnya, dengan selisih harga mencapai 634 dolar Amerika per ton untuk sawit olahan. Ini artinya bahwa yang menikmati keuntungan sebenarnya dari panen sawit di Indonesia adalah Singapura. Selisih harga yang mencolok terlihat pada impor dan reekspor minyak sawit mentah yang dilakukan Singapura. Pada 2015 umpamanya, harga impor minyak sawit mentah dari Indonesia hanya 534 dolar per ton. Sementara Singapura menjualnya lagi ke negara lain dengan harga sekitar 1.331 dolar per ton, sehingga menciptakan selisih hingga sekitar 797 dolar Amerika per ton. Jika selisih ini terkait transaksi antara perusahaan dalam satu grup, ada risiko transfer pricing yang dapat mengurangi penerimaan negara dari pajak dan pungutan ekspor. Sebab, bukan rahasia lagi, ada pengusaha-pengusaha sawit dan batubara serta komoditas ekspor lainnya membuka cabang perusahaannya di Singapura. Artinya, transaksi yang berlangsung sesungguhnya terjadi antar perusahaan dalam satu grup, namun berbeda lokasi, sehingga mereka bisa mempermainkan harga seenaknya untuk keuntungan sendiri dan keuntungan negara perantara, tetapi merugikan negaranya sendiri. Padahal, negara yang seharusnya mereka bela sudah memberikan berbagai kemudahan. Fenomena ini menurut Next Indonesia, selain berpotensi mengurangi penerimaan negara, juga mengganggu akurasi statistik perdagangan, serta melemahkan efektivitas kebijakan hilirisasi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah domestik. Sebagai catatan, Next Indonesia Center yang membagikan data-data soal misinvoicing dalam kegiatan ekspor minyak sawit dan batu bara ini adalah lembaga independen yang berfokus pada bidang riset dan publikasi, khusus untuk bidang ekonomi, sosial, dan kebijakan publik. Pada laman resminya, nextindonesia.id disebutkan bahwa lembaga riset dan publikasi ini menggabungkan disiplin jurnalistik dalam hal penyajian dan disiplin akademik sebagai panduan dalam melakukan riset. Data lainnya kami kutip dari akun Instagram The Lokomotif, yang menurut akun tersebut praktik under invoicing dan transfer pricing pada kegiatan ekspor sawit, batubara, dan ferroalloy mencapai 65 miliar dolar per tahun. 23 miliar dolar diantaranya berasal dari ekspor sawit, 30 miliar dolar dari ekspor batubara, dan 16 miliar dolar dari ekspor ferroalloy. Kebocoran penerimaan negara akibat under invoicing dan transfer pricing itu seharusnya menjadi devisa negara yang besarnya mencapai 150 miliar dolar per tahun. Angka ini lebih dari 2 kali lipat APBN yang hilang tanpa ketahuan rimbanya. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo tentang ditemukannya 10 perusahaan besar yang telah melakukan manipulasi perdagangan atau under invoicing. Ke-10 perusahaan itu merupakan perusahaan besar yang bergerak di sektor industri kelapa sawit. Purbaya tidak bersedia menyebutkan nama-nama perusahaan tersebut. Namun yang jelas, salah satu perusahaan yang mengekspor sawit ke Amerika Serikat melaporkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar.
Padahal harga yang telah dibayar pengimpor AS sebanyak 4,2 juta dolar. Yang lebih gila menurut Purbaya, ada perusahaan yang melaporkan nilai ekspornya sebanyak 1,44 juta dolar, sementara harga yang dibayarkan pengimpor AS sebesar 4 juta dolar. Kembali pada pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang paripurna DPR RI 20 Mei yang lalu, Prabowo mengatakan bahwa ia telah disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam UUD 45 pasal 33 yang merupakan landasan konstitusional sistem perekonomian negara, antara lain disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, demi mengembalikan kekuasaan negara atas sumber daya alam Indonesia, Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahannya tak akan membiarkan para pengusaha berbagai komoditas sumber daya alam melakukan kecurangan terus-menerus sehingga merugikan negara selama puluhan tahun. Dalam kaitan itu, pemerintah yang dipimpinnya telah menerbitkan peraturan pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam guna memperkuat devisa negara. Tujuannya tak lain untuk menyelamatkan kekayaan sumber daya alam bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Di dalam peraturan tersebut, semua pengusaha komoditas sumber daya alam, terutama batu bara dan minyak kelapa sawit, yang berniat mengekspor produk-produknya, diwajibkan melakukan penjualan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal. Kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan dan memonitor serta memberantas praktik kurang bayar. Saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Presiden Prabowo mengatakan bahwa kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang telah diterbitkan pemerintah bukan kebijakan yang aneh-aneh, tapi kebijakan yang telah dijalankan banyak negara seperti Saudi Arabia, Qatar, Rusia, Aljazair, Kuwait, Maroko, Ghana, bahkan Malaysia dan Vietnam. Negara-negara itu, kata Prabowo, benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka, sehingga mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan yang baik, infrastruktur yang modern, serta sovereign wealth fund kelas dunia. Dan seperti biasa, setiap kali pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, selalu muncul protes dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, antara lain dari Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia atau POPSI yang mengkhawatirkan akan terjadinya monopoli perdagangan oleh negara jika mekanisme ekspor kelapa sawit harus melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Agak mengherankan jika protes semacam itu muncul dari organisasi petani sawit, sebab kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam hanya menyangkut kegiatan ekspor yang dilakukan para eksportir, bukan kegiatan produksi yang menjadi ranah para petani. Para petani sawit bisa terus meningkatkan produksinya, ada atau tidak ada peraturan pemerintah tersebut. Kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah justru bisa lebih mengamankan produk-produk mereka,
sehingga para petani bisa memperoleh keuntungan lebih besar, sekaligus ikut berkontribusi pada peningkatan devisa negara. Men of our time.